Pernah nggak sih kalian lagi nyetir terus tiba-tiba kaget karena ada kecoa yang muncul dari sela-sela, ya kan? Atau mungkin pernah nggak kalian ngerasa emang kalian udah tahu ya ada kecoa di dalam mobil, tapi kalian bingung harus gimana, ya? Atau kalian udah coba berbagai cara untuk ngilangin kecoa, ya, untuk membasmi kecoa, tapi kok nggak hilang-hilang, frustrasi. Nah, itu yang akan kita bahas di video yang ini. Nah, siapa sih yang nggak pengen interior mobilnya, bagian dalam mobilnya itu bersih, nyaman, ya kan? Apalagi kalau mobil dipakai buat keluarga ya, atau bahkan buat antar jemput anak sekolah, pastinya kan kita nggak mau kotor, apalagi sampai ada kecoa, apalagi sampai ada sarang atau telur kecoa di dalam mobil kita. Video ini ditujukan kepada kalian yang mungkin sudah memiliki masalah tentang kecoa yang ada di mobil, atau mungkin juga buat kalian yang tidak ingin sampai ada kecoa di dalam mobil. Apa sih yang perlu dilakukan gitu, apa sih solusinya gitu. Nah, kecoa ya, selain dia pastinya yang paling utama itu membahayakan, apalagi kalau kita orangnya jijian ya. Terus tiba-tiba pas apalagi lagi nyetir nih, misalnya di jalan tol, ya kan. Terus tiba-tiba nongol kecoa misalnya, karena dia udah berjalan ya, terus ke pundak kita, ke badan kita, sampai mungkin ke wajah kita, apa nggak kaget terus refleks misalnya, kebanting setir lah atau apa, itu sangat bahaya sekali, gitu ya. Jadi untuk safety itu juga sangat ngefek ya keberadaan si serangga yang satu itu, atau mungkin serangga lain seperti semut atau cicak gitu juga sama ya. Jadi itu untuk safety-nya. Lalu untuk kebersihannya juga, kecoa kan biasanya di tempat-tempat yang kotor, ya kan. Nah, apabila dia ada di dalam mobil kita, terus keluarga kita, bahkan anak kita ada di dalam mobil, terus mungkin kita naruh makanan di dalam mobil, minuman di dalam mobil, itu juga sangat bisa mempengaruhi kesehatan kita gitu. Jadi nggak cuma safety tapi juga kesehatan, dan juga ya secara estetik ya, secara kenyamanan, kerapihan juga pasti sangat mengganggu sekali apabila ada kecoa di dalam mobil. Yang pertama itu apabila sudah ada kecoa ya, apabila sudah ada kecoa itu apa yang perlu dilakukan nih untuk menghilangkan kecoa tersebut. Terus yang poin kedua itu adalah jika kecoa itu baru ada, ya kan, terus kalian bingung harus ngapain, ya, itu apa sih yang perlu dilakukan begitu kalian melihat adanya kecoa gitu. Terus ketiga itu jika memang di mobil kalian bebas kecoa dan kalian ingin maintain atau terus menjaga kebersihan mobil dari kecoa atau mungkin serangga-serangga lain, apa yang perlu dilakukan? Jadi 3 hal tersebut. Yang pertama itu apabila kalian sudah tahu ada kecoa di mobil, ya kan, kalian sudah coba berbagai cara ya tapi nggak hilang, itu yang nomor 1 ya. Jadi apa sih yang perlu dilakukan? Mungkin teman-teman semua udah coba berbagai cara, mungkin kalian sempat tanya ke teman, saudara, atau mungkin lihat nonton di YouTube atau dilihat baca-baca di internet cara-cara untuk menghilangkan kecoa ya. Cuma mungkin sampai sekarang belum berhasil 100%, maksudnya masih ada kecoa-kecoa ya. Kemungkinan besar kalau seperti itu, kemungkinan besar itu sudah ada sarang atau telur kecoa ya yang sudah ada di dalam mobil. Jadi nggak bisa cuma menangani kecoa yang muncul doang gitu. Itu diperlukan pembersihan ya sampai ke akarnya. Jadi sampai ke sumbernya, sampai ke telur atau sarangnya gitu ya. Mungkin teman-teman udah coba berbagai cara seperti menyemprotkan obat ke sela-sela bagian dalam mobil, celah-celah yang kalian kira itu mungkin paling sering muncul kecoa dari situ ya, atau mungkin kalian taruh perangkap juga ya. Itu cuma
menyelesaikan masalah di permukaan sih sebenarnya. Apabila kecoaknya memang sudah lama ya ada di dalam mobil dan nggak hilang-hilang gitu. Jadi itu belum sampai ke akarnya. Jadi cuma kecoak-kecoak yang memutuskan untuk menunjukkan dirinya itu yang dihilangkan, tapi nggak sampai ke anak beranak yang masih ada di dalaman mobil gitu. Nah, untuk kasus seperti itu ya kan, itu biasa kita lakukan kalau di Dava, sering banget kita lakukan ya. Kebetulan kita juga kedatangan mobil ini ya yang kasusnya tentang kecoak ya. Jadi apa sih yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah deep interior cleaning ya, super deep interior cleaning, tepatnya opsi A. Ya, opsi A itu apa? Opsi A itu pembongkaran total interior seperti ini ya. Ditelanjangin. Jadi dari jok, konsol tengah ya, terus trim termasuk door trim, semua trim ya, dashboard, bahkan plafon dan pilar-pilar, trim semua, itu semua copot. Jadi mobil ibarat ditelanjangin gitu. Karena itu satu-satunya cara untuk memastikan, apabila kalian udah coba berbagai cara masih terus berlanjut, untuk memastikan kecoak itu sampai ke akarnya, sampai ke telur dan sarangnya itu bisa hilang total ya, karena udah nggak ada spot lagi dia bisa ngumpet di mana gitu ya. Jadi dibuka semua. Cuma ini ya jangan coba untuk kalian lakukan sendiri apabila kalian belum ada pengalaman di pembongkaran ya, atau juga kalian takut kelistrikannya mobilnya akan bermasalah ya. Jadi ada seninya juga di pengerjaan deep interior cleaning ini, karena ada main feeling juga, terutama apabila plastik di mobil itu kan ada yang ringkih ya. Jadi plastiknya ada yang mudah pecah, takutnya malah rusak gitu. Terus baut-bautnya kadang mungkin ada yang selek. Jadi memang kalau kalian belum pengalaman, disarankan untuk bawa mobilnya ke yang memang sudah berpengalaman atau profesional yang sudah sering melakukan pembongkaran dan pemasangan interior mobil seperti itu. Jadi yang pasti kita bongkar total, kita bersihkan total. Jadi utamanya menghilangkan sampai ke telur sarang kecoak, dan selebihnya membersihkan total gitu. Karpet dasar dicuci, plafon dicuci ya kan, dashboard semua trim semua dicuci bersih ya. Karena kalau udah turun kan udah aman ya, nggak ada kelistrikan yang terlibat. Terus juga detail-detailnya semua ya, termasuk engsel semua, termasuk sela-sela semua, seat belt juga itu kita bersihkan total ya. Jadi plusnya itu. Tapi yang utama kecoak hilang seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang memang sudah sudah frustrasi ya dengan berbagai cara nggak hilang kecoak ya, yang kita rekomen, yang kita sarankan ya, itu lakukan pembersihan total ya, pembersihan total dengan membongkar seluruh interior ya. Dari situ, dan kalau di Dava ya, kita bisa menjamin tidak akan ada lagi kecoak selama mobilnya dijaga ya gitu. Dijaga, nanti kita bahas, dijaga agar tidak muncul lagi kecoak gitu ya. Tapi untuk pengerjaan seperti ini itu sudah mendapatkan garansi tidak akan ada kecoak setelah pengerjaan ya gitu. Oke, sekarang poin number 2, yang kedua ya. Yang kedua, apabila sebelumnya belum ada kecoak ya, belum pernah ada kecoak, terus tiba-tiba kalian lagi di jalan lah ya, lagi nyetir, itu yang paling bahaya sih. Lagi nyetir kecepatan tinggi ya, tiba-tiba nih muncul kecoak ya, entah dari samping kanan, samping kiri, atau mungkin ada di badan kalian gitu saat kalian lagi mengendarai, terutama di kecepatan tinggi gitu. Apa sih yang perlu dilakukan ya? Yang pertama, yang pasti jangan panik gitu. Jangan panik, karena dengan panik ya memang agak susah, pasti refleks tuh ya. Tapi sebisa mungkin ya jangan panik, karena itu akan ya bisa sangat bahaya sekali gitu, apalagi dalam kecepatan tinggi, lagi ngebut gitu ya, misalnya banting setir ya, itu sangat bahaya sekali itu, apalagi ngerem mendadak ya. Jangan panik ya. Yang pertama, tetap calm ya, tetap tenang ya. Terus kalian kalau memang itu menepi ya, pelan-pelan menepi ya, jadi nggak membahayakan diri kalian dan orang-orang lain yang ada di jalanan gitu. Setelah itu kalian mau keluar dari mobil mau ngecek ya, itu lebih aman dibanding kalian langsung sambil nyetir sambil
nyari-nyari kecoanya di mana atau mungkin menghindar dari kecoa, jangan ya. Jadi tetap tenang, kecoa nggak mungkin bisa membunuh tapi memang menjijikan ya. Jadi itu sih saran kita ya. Kalau untuk poin kedua, setelah itu baru kalian mau melakukan langkah-langkah apa yang untuk menghilangkan kecoa yang ada, itu nanti setelah yang pasti udah aman dulu nih, udah menepi dulu gitu ya. Jadi itu untuk poin number 2. Nah, yang terakhir poin number 3 yang ketiga itu adalah untuk kalian yang memang bersih ya mobilnya, nggak ada kecoa, bebas dari kecoa atau mungkin serangga-serangga lainnya ya, dan kalian ingin tetap menjaga kondisi seperti itu ya, itu bahkan lebih bersih lagi, lebih aman lagi, lebih bebas lagi dari kecoa. Apa sih yang mesti dilakukan? Yang pertama, sebisa mungkin jangan makan ataupun minum di dalam mobil ya, terutama yang manis-manis gitu. Dan jangan juga membiarkan makanan, apabila kalian bawa makanan jangan biarkan terlalu lama di dalam mobil gitu ya kan. Itu yang pertama. Minuman juga, minuman air putih ya, air putih sebenarnya nggak masalah selama dia nggak tumpah ya, selama dia nggak membuat mobil itu lembab ya kan, dan mengundang. Kita nggak pernah tahu ya kan apa aja di dalam mobil sebelumnya, ketumpahan air jadi malah makin mengundang gitu. Itu yang pertama ya, sebisa mungkin jangan makan atau minum di dalam mobil dan jangan kelamaan ninggalin makanan dalam mobil. Terus yang kedua itu sebisa mungkin jangan parkir di tempat yang memang kalau kalian tahu ya, misalnya tempat yang banyak serangga, banyak kecoa ya, jangan parkir jangan parkir mobil kalian di situ. Apabila harus parkir di situ nggak ada pilihan ya kan, sebisa mungkin kalian jangan buka jendela, maksudnya jendela jangan ada celah ya. Terus ya pastikan di dalam mobil saat terparkir itu nggak ada makanan gitu ya, karena kecoa kalau nggak ada makanan ya mereka juga akan mati dengan sendirinya sih gitu, dan dan tidak berkembang biak gitu. Kalau misalnya memang nggak ada makanan, nggak ada yang bisa mereka butuhkan untuk bertahan hidup gitu. Terus yang ketiga untuk menjaga kebersihan dari kecoa ya, selain 2 yang tadi, itu adalah pastikan mobil itu kondisinya tidak lembab ya, tidak lembab dari segala hal. Maksudnya dalam arti bukan cuma dari makanan ya, tapi bisa juga misalnya mobil pernah kerendam ya, atau mungkin hujan terus ada kebocoran ya di part mobil kalian yang menyebabkan air bisa masuk, itu juga bisa mengundang ya, kelembapan tersebut bisa mengundang, karena itu pasti nantinya agak bau ya kan, terus kecoa memang suka tempat-tempat yang lembab gitu. Jadi sebisa mungkin pastikan mobil kalian nggak ada genangan, nggak ada bocoran ya, terus nggak ada bau-bau yang apek lah gitu ya. Itu untuk memastikan tidak mengundang kecoa gitu. Jadi 3 hal itu untuk yang poin ketiga, untuk menjaga mobil, interior mobil, dalaman mobil dari kecoa. Ya, paling di video kali ini 3 hal tersebut yang kita ingin share, kita ingin bagikan ke teman-teman. Apabila teman-temannya ada saran ya, atau ada pertanyaan atau ada kritikan, silakan ya, tinggal komen di kolom komentar di bawah, bisa langsung komen. Terus apabila teman-teman juga ada ide untuk topik lain apa yang kalian mungkin lagi bingung atau frustrasi, lagi ngalamin, terus butuh masukan ya, apabila kita tahu juga mungkinan bisa kita share ya, terkait mobil, terutama terkait kebersihan, detailing mobil ya. Jadi paling sekian dulu dari kita untuk video kali ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu kalian yang terutama yang lagi mengalami masalah tentang kecoa ya, dan juga teman-teman yang ingin terhindar juga mungkin bisa jadi lebih tahu ya faktor-faktor apa yang perlu kalian jaga
kalian hindari dan kalian lakukan untuk mengamankan mobil dari kecoa ya. Jadi sekian dari kita dari Dava Auto Detailing. Saya Satria pamit dulu ya. Terima kasih. Salam detailing.